Lu gak bakal jadi artis, tidak. Apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada. Tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Nah, masalahnya kalau dia jadi artis, apaan kok yang ditarik, yang tertarik? Ya makanya gue juga bingung. Jangan terlena sama TV. TV gak bakal bikin lu kaya kecuali lu punya sesuatu hal yang bisa diolah. Pelawak, lucu, pinter. Kalau mau bodoh sekalian. Tapi untuk orang kaya lu, Peggy, sorry to say ya, lu gak akan jadi artis. Lu gak akan jadi apa-apa. Sebulan lagi juga lu balik lagi jadi kuli. Percaya sama gue. Apalagi kalau lu kelakuannya ngomongnya kayak begitu lagi. Iya kan? Mana ada yang berani nangkap Nick Mir? Ya iyalah. 3 hari yang lalu dia diundang di perpisahan Kapolres Nganjuk. Nggak tahu deh Bapak itu tahu apa enggak kalau si Betina Sarap ini diundang ke acara tersebut. Masa joget-joget kayak gitu? Hei, harusnya jangan diajak joget-joget dia bapak-bapak Polri yang terhormat, yang saya sayangi, yang saya bela-belain selalu. Harusnya dia diusut jadi bintang judi online, mempromosikan gitu loh. Kasusnya yang banyak banget aja. Kasusnya mencemarkan nama baik orang aja banyak kali yang SP3. Ayo dong Pak, pilih-pilih orang Pak yang layak. Masa joget kayak gini, baju kayak gitu? Aduh, kayak gini malah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dong. Capek dong kita kalau gitu ngebelain, Pak. Kalau nantinya Saka Tatal dan 7 tersangka itu terbukti adalah salah tangkap, maka Nikita Mirzani harus ditangkap juga. Ini adalah suatu tindakan yang sangat fatal, yang sangat sadis dan kejam ketika seorang public figure dibiarkan berbicara salah tangkap itu boleh. Hei Nikita Mirzani, kau itu dari awal gak ada urusin kasus ini, nggak ada kau turut serta dalam pembelaan terhadap Peggy Setiawan, si kuli bangunan. Jadi kalau sekarang kau datang seolah-olah membela KDM, karena KDM kan banyak yang muja-muja juga kan, karena dia bagian daripada kami yang ngepro terhadap korban atau rakyat kecil. Nikita Mirzani ini pinter cari momen, dia bawa-bawa seolah-olah KDM, padahal KDM sendiri pun nggak terlalu gimana banget gitu loh. Sekarang mau berapa banyak Peggy temuin orang, gua nggak setuju kalau dia ketemuin ini ketemuin itu bahaya. Lihat video gua yang di bawah-bawah, gua bilang hati-hati jangan terlalu eksis, karena nih orang-orang kayak Nikita Mirzani ini bakal dikirim untuk mentargetkan Peggy Setiawan. Jadi jangan main-main. Si Nikita Mirzani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin saja, namanya negeri dongeng. Tapi sikap Peggy Awan itu justru lebih bermartabat daripada Nikita Mirzani. Karena yang pertama dia yang minta Peggy Setiawan untuk collab. Yang kedua, kalau sudah bicaranya parah banget kayak gitu kan, sok interogasi, dikirim siapa lah dia kayak si Pitra dan Rasman itu kan, Peggy-nya matiin live. Bagus, anak ini lebih beretika karena dia meninggalkan konflik. Dan bahaya juga kalau dilanjutin. Orang-orang kayak Nikita Mirzani harus kalian serang. Kalian juga netizen yang ngebelain dia, yang dia bilang salah tangkap itu boleh, bisa kita laporkan nantinya ya. Hati-hati loh, ini belum pelantikan, semua reshuffle nanti, gawat kalian semua. Dan kalau ada yang bilang Nikita Mirzani itu nggak ngegubris gue, kalau dia berani macam-macam, gue bongkar semuanya sampai isi negara ini ya, paham? Jadi gue yakin banget Nikita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudi katanya, nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana, ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar. Percaya sama gue. Udah nggak ada sumbangsihnya atas kasus ini, malah ngerusuin semua orang. Terus nyerang-nyerang orang lain, bilang sok tahu, bilang orang lain tuh miskin, anjing, tak apa-apa lah gitu ya. Gue masih heran deh sama orang-orang yang mau nge-backup nih orang ya. Otaknya di mana ya? Pak, bermartabat loh Pak gitu. Jangan yang dipelihara jadi informan itu kayak modelan kayak Sarap gitu loh, kayak sini kita Sarap, Nikita Mirzani Sarap ya. Kalau mau kasih tuh reporter TV One yang udah ngeciduk Rudiana di dalam mobil. Kasih tuh 500 juta, bacot mulu tuh orang, sok bilangin orang. Aduh, memang ini minim moral sih ya nih manusianya, yang ngatain orang seenaknya aja. Gitu kemarin ada temannya yang ngebelain dari Kementerian Sosial gitu, staffnya. Gue ada capture sih, kok bisa ya orang-orang kayak gini gak diamankan gitu. Nikita Mirzani harus paham, Peggy Setiawan itu siapalah dialah. Dia hanya seorang kuli bangunan. Maksud Peggy Setiawan itu bukan apa-apa. Kenapa Peggy Setiawan bilang nanti hubungin dulu penasihat hukum saya? Dia hanya minta supaya
hargailah penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Peggy ini kan masih dalam pengawasan kami. Oleh sebab itu, misalnya ada podcast, ada seminar-seminar atau apa yang memerlukan informasi dari Peggy, minta izin dulu kepada penasihat hukumnya. Kami tidak akan pernah melarang, kami akan mengizinkan. Tetapi yang penting hargai kami penasihat hukumnya. Nanti kalau terjadi sesuatu, siapa yang mau bertanggung jawab? Itu aja sih sebetulnya. Ya kalau bilang seperti artis, saya rasa sekarang kayaknya Peggy artis juga ini. Kapanpun saya bisa melantik si Peggy Setiawan sebagai artis. Mau ngomong apa sih Nikita Mirzani? Toh Nikita Mirzani juga bukan artis kok. Nggak ada dalam catatan kami. Artis apa Nikita Mirzani? Kalau komentar yang mengakibatkan sara dan mengakibatkan jatuhnya derajat orang atau marwah orang lain, itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena orang lain juga punya hak di bangsa ini, hak yang sama. Jangan bawa-bawa kuli bangunannya. Kalau kuli bangunan se-Indonesia ini ngamuk dirobohin lagi rumahnya dia gimana? Kan rumahnya dia dibangun sama kuli bangunan. Itu bagian daripada artis loh, kuli bangunan itu. Ya kan? Dia begitu seninya membangun rumah sehingga Nikita Mirzani merasa nyaman di dalam rumahnya. Kenapa? Karena artis kuli bangunan yang bangun. Nikita Mirzani ngerti nggak art itu apa? Art itu seni. Artis, seni yang profesional. Jadi seni itu apa aja, bukan bermain musik saja seni. Seni main suling, seni berbicara, seni bangunan. Itu kategori artis. Makanya kalau ngomong cuap-cuap sembarangan, Nikita Mirzani ini bahaya posisinya. Nanti jangan-jangan kena sanksi sosial, artis-artis kuli bangunan turun semua ke rumah dia, dihancurin rumahnya. Gitu loh. Lah Nikita Mirzani itu melihat rumahnya, lihat bagus nggak? Bagus itu karena karya tangannya, karya seninya, tangan-tangan kuli bangunan itu. Nah tembok-tembok kantor saya ini 2 lantai ini bagus begini karena apa? Karena seninya tangan-tangan kuli bangunan. Kalau dia menghina kuli bangunan, ini kuli bangun se-Indonesia akan cari dia. Gitu loh. Dan Nikita Mirzani itu bukan siapa-siapa. Biang rusuh. Di media sosial tuh biang rusuh. Gitu loh. Maki-maki sana, maki-maki sini. Gitu. Belum aja ketemu ininya, batunya. Selama ini kan dia gede kepala gitu kan. Ketemu si ini, wah saya ini enggak kena hukum. Saya anti kebal hukum. Belum ketemu aja. Coba kalau ketemu gue penjarain bener gue. Gitu. Aduh kuat dia sama gue kalau misalnya dia macem-macem. Ini terkait dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana ya. Yang kemarin baru. Menurut gua itu semua kuasa hukumnya nggak ngerti konstruksi hukum, ya, nggak ngerti konstruksi hukum, nggak ngerti bagan-bagan institusi, ya, bagan dan badan institusi. Ibtu Rudiana itu masih dinas. Ibtu Rudiana catat ya, Ibtu Rudiana itu masih dinas. Lah kok Pitra CS, Elsa Sharif CS yang jadi kuasa hukumnya? Emangnya dia sipil? Udah salah banget ini. Fitra CS itu apa? Mengatasnamakan Ibtu Rudiana mensomasi KDM pula. Sementara KDM ini bekerja berdasarkan kewenangan dia sebagai anggota DPR, wakil rakyat. Ini udah nggak karu-karuan. Sepertinya Ibu Elsa Sharif dan Fitra ini nggak ngerti hukum, nggak ngerti konstruksi hukum, nggak ngerti bagan-bagan dalam badan institusi. Udah jelas-jelas di dalam Perkapolri nomor 2 tahun 2017 itu menyatakan bahwa semua anggota Polri, pegawai negeri sipil Polri, keluarga besar Polri yang berkaitan dengan Polri wajib mendapatkan bantuan hukum, perlindungan hukum baik litigasi maupun non litigasi dari Biro Hukum Polri yang bersumber dari anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Itu dalam Perkap Polri loh. Dalam Perkap Polri dinyatakan begitu. Di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ya, pasal 13 menyatakan bahwa setiap anggota kepolisian, pegawai negeri sipil kepolisian dan keluarga kepolisian wajib diberi perlindungan hukum. Ya, dan pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Lah sekarang pihak kepolisian terbalik.
meminta perlindungan hukum kepada masyarakat sipil. Kan ketawa saya nih. Kok polisi meminta perlindungan hukum kepada masyarakat sipil? Kan Fitra ini masyarakat sipil. Elsa Sharif ini masyarakat sipil. Di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu sudah dijelaskan. Salah satu kewenangan Polri dan Biro Hukum dalam bidang hukum yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Lah sekarang terbalik, polisi yang dikasih perlindungan hukum sama Fitra sebagai sipil. Polisi yang diberikan perlindungan hukum oleh Elsa Sharif sebagai anggota sipil. Kan ini dibolak-balik nih, ngaco semua nih.